Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Halo sahabat setia dari podcast, balik lagi bersama saya Neo kali ini di episode dari podcast bersama DMH tentunya. Oke, kali ini akan ada topik-topik yang menarik yang akan kita bahas bersama dengan seorang dokter, ya, dokter spesialis jiwa yang berpraktik juga di klinik DMH tentunya. Oke, tidak memperpanjang kata, mari kita kenalan dulu sama dokter kita. Ya. Ini dokternya luar biasa sekali, boleh kalian tepuk tangan di manapun kalian berada. Ayo dok, boleh sapa-sapa dulu sahabat dari podcast yang ada di rumah. Halo, salam kenal ya, Ya. sobat dari podcast. Benar. Sama saya Dr. Raymond, spesialis kedokteran jiwa, berpraktek di Klinik Dewanta Mental Healthcare Kupang. Waduh, ini dari suaranya seperti teringat akan sesuatu ya. Kayak rocker-rocker gitu ya dok ya. Boleh. Karena kebetulan dokter kita ini dijuluki dengan dokter rocker ya. Siap. Itu gimana sampai disebut dokter rocker dokter? Oh begitu, jadi itu julukan sendiri. Oh. Sendiri menjuluki diri sendiri, karena memang senang musik juga. Khususnya rock and roll gitu. Berarti dokter suka mencintai diri sendiri dan menunjukkan. Harus dong, Betul harus dong. sekali. Oke, ini sepertinya sudah mulai menjurus nih ke perkenalan dan topik kita hari ini. Ya. Tentunya kalau biasanya dari podcast biasa familiar dengan topik-topik yang menyangkut dengan ibu dan anak dok. Oke. Pagi hari ini kita mengenai kejiwaan. Baik. Ya, jadi perlu sahabat dari podcast tahu bahwa Klinik Dewanta ini beralamat di Pasir Panjang. Ya. Jadi selain kita ada di Dedari, ada juga di Pasir Panjang itu Klinik Dewanta Mental Healthcare. Nah, langsung saja dokter ya. Ya. Topik kita hari ini mengenai pentingnya kesadaran kita akan kesehatan jiwa. Dok, biasanya kalau masyarakat awam, apalagi masyarakat Kota Kupang itu dokter, mereka lebih aware-nya ke kesehatan jiwa. Oke. Kebanyakan orang ke rumah sakit yang umum, Boleh. maksudnya lebih fokusnya pada kesehatan tubuh. Oke. Bagaimana dok nih? Boleh dijelaskan dulu pentingnya kesehatan jiwa untuk masyarakat Kota Kupang. Ya, jadi ini pertanyaan menarik ya. Bagi masyarakat Kota Kupang ya, NTT pada umumnya ya. Jadi kesehatan mental itu sendiri dikatakan bahwa ada hubungannya dan sangat berkaitan dengan kesehatan fisik ya. Iya. Jadi dia sifatnya itu rolling itu maksudnya mental mempengaruhi fisik, fisik mempengaruhi mental, berputar terus begitu. Jadi saling mempengaruhi dan saling bersinergi. Iya dok. Sehingga menjalankan hidup sehari-hari ini butuh kedua-duanya. Penjelasan singkatnya seperti itu. Oke dok. Itu singkat ya. Jadi abis ini baru kita lebih panjang. Oke. Iya. Dokter, boleh dijelaskan secara singkat sedikit dok. Dokter selama mengawali karir sebagai seorang psikiater di Kota Kupang itu kendala besarnya apa dok? Kendala besar dalam dunia mental ya. Iya. Kendala besarnya adalah banyaknya masih, ya bukan hanya NTT, bukan hanya Kupang, tapi kayaknya masih seluruh Indonesia ya, bahwa kendala utama adalah stigma. Stigma dan gangguan mental itu dianggap gangguan dari iblis. Ya, sehingga mau di Sumatera, Jawa, Bali, NTT, dimanapun yang saya perhatikan, semua itu awalnya itu diawali dengan dibilang gangguan dari iblis, kemudian diarahkan ke dunia ini spiritual ya, boleh spiritual, boleh pendeta atau gereja atau pemuka agama. Obat, doa, tidak sembuh baru ke kita. Oh iya. Jadi saya pikir itu yang menjadi kendala sih. Di luar kalau yang lain-lain itu ya mungkin kendala bahwa
banyaknya orang yang belum memahami sinkronisasi antara fisik dan mental. Jadi kayak sakit lambung ulang-ulang, sakit mana ulang-ulang badannya, pindah dokter gitu-gitu. Iya. Cuman stigma ini yang paling menarik di mata saya. Kira-kira seperti itu kan. Oke, jadi kita masih lebih mengaitkannya ke supranatural ya dokter ya. Boleh, bisa, atau ya keimanan katanya, keimanan apa? Kurang berdoa. Nah, kira-kira begitulah. Kalau orang Kupang bilang orang buat. Ya, iya itu orang kirim ke buat dokter. ya begitu. Magic ya istilahnya. Magic, Betul. oke. Jadi kalau gangguan akan kesehatan jiwa itu dokter kan macam-macam tuh dok. Ya. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit gangguan-gangguan apa saja yang mungkin biasanya lebih banyak terjadi nih di masyarakat. Lebih banyak terjadi ya. Jadi ujung-ujungnya itu semua itu yang saya perhatikan. Iya. Saya perhatikan itu semua dimulai dari cemas, stres. Sebenarnya bukan dari cemas dulu, Deng, dari stres. Iya. Stres lari ke cemas, Yep. cemas lari depresi, depresi lari ke skizofrenia. Ya, paling banyaknya seperti itu. Jadi kalau dokter lihat itu biasanya terjadi di kalangan usia berapa atau ada Oke. usia-usia tertentu atau secara umum saja dokter? Rata-rata di semua umur ya, semua umur di semua bidang lini ya. Oh ya. Mau pekerjaan, mau kuliah, mau sekolah, semuanya itu saya lihat ya stres kehidupan. Baik itu ekonomi, tekanan, pergaulan. Iya benar. Itu pergaulan yang paling miris sih Ya. dokter, apalagi kalau anak-anak remaja. Yes, pergaulan ujung-ujungnya ke narkoba. Ujung-ujungnya kalau di sini narkoba agak kurang ya. Iya. Kayak minum, mabuk, rokok dan lain-lain lah. Oke. Iya. Dokter, misalnya nih dokter, kalau mereka sudah mengalami kayak tadi dokter bilang depresi, Yes. kecemasan, stres, terus depresi. Hmm. Itu depresi ada tingkat yang lebih tinggi tidak dokter? Selain skizofrenia, ada dampak yang lebih buruk tidak? Depresi ya tingkat paling tingginya kan depresi berat dengan psikotik. Kemudian jadi skizofrenia ya selain itu ya mengakhiri Mengakhiri apa nih dok? mengakhiri kehidupan. Oh, ya bunuh kan? diri. Bunuh diri. Kira-kira seperti itu. Ini paling lagi gencar-gencar. Nah di itu awal tahun makanya ya, Dok. ya dua itu yang paling signifikan. Ini sementara ini dari awal tahun itu kan kita lagi gencar-gencarnya Yes. sama kabar bunuh diri nih Betul, di betul. NTT sendiri. NTT ya. Gimana nih dokter menanggapi itu? Mungkin penyebabnya Ya, yang ya, dokter lihat ya, sebagai ahli jiwa nih. Ya menanggapinya ya. Kalau saya Ya. pikir menanggapinya adalah ya apa ya pergaulan itu nomor satu yang harus orang memahami dengan detail ya. Terserah lah mau itu dari dalam rumah, Iya. mau itu dari dalam keluarga dalam artian keluarga besar, mau itu di pertemanan. Karena saya lihat kayak kemarin ya kita nggak usah sebut di daerah mana dan Iya. dan orang siapa ya. Benar. Ya kan masalahnya ada yang dengan perempuan, ada yang judol, ya kan, ada yang nggak tahu yang kampus yang kuliah itu kenapa? Mungkin ya entah kuliahnya atau perempuan juga kita nggak tahu. Jadi kalau saya melihat ini ya harus apa ya pergaulannya, pergaulan dan dalam rumah dalam keluarganya yang harus dibenahi gitu. Sehingga kita tidak bisa salahkan pribadi mereka yang begini nih mungkin karena memang terlibat masalah itu. Bisa jadi dasar orang ini ya memang sebenarnya rapuh gitu. Mentalnya memang sudah tidak Yes, kuat ya dok. rapuh atau kalaupun ada yang mengenal mereka yang mengenal katanya kuat ya bisa jadi itu hanya simulasi luar aja, tampak Casing, luar. ya. Yes. Oke. Oke dok, saya mau tanya sedikit dokter. Selama dokter berpraktek di DMH nih, Ya. mungkin ada kasus yang paling berkesan buat dokter sepanjang dokter berpraktek nih. Kebetulan dokter berprakteknya seberapa lama di DMH? Dari 2023. Dari 2023. 2023. Sepanjang Hampir 2 sampai tahun. 2025 ini dok, adakah kasus yang paling berkesan terkait dengan ini dok? Bunuh diri. Mungkin bisa. Yang Depresi. paling boleh. Ada banyak ya. Kalau yang paling berkesan itu banyak. Ada saya menemukan anak tidak mau sekolah.
Anak tidak mau sekolah karena dibully. Kemudian terjerumus game. Kemudian tidak mau bekerja. Jadi di awalnya dia sudah bekerja. Kemudian tidak tahan mungkin pekerjaan keluar. Habis itu dia jadi malas untuk bekerja lagi. Banyak. Kemudian ada yang dilecehkan oleh orang tua kandung. Wow. Ada yang kuliah tapi terpaksa. Macam-macam ya. Banyak. Dan kalau ditanya berkesan, itu semua itu berkesan di mata saya karena itu yang menarik gitu loh. Iya. Maksudnya membentuk karakter orang. Judol itu sampai dia utang sana sini. Orang tua hampir mau kasih penjara dia. Banyak lah. Kayaknya terlalu banyak. Ini untungnya karakternya dokter itu sudah kuat, jadi kalau menghadapi seperti itu dokter kayak langsung terpental. Ya, yang penting saya merawat orang. Atau bagaimana dok? Oke. Pernah ada rasa tertekan tidak? Kalau saya kurang tahu kalau dokter jiwa di luar selain saya ya. Maksudnya saya pernah berpikir bahwa walaupun kita dokter jiwa, kita ini manusia. Benar. Dan otomatis beberapa kasus-kasus yang kita temukan itu bisa saja yang pernah kita rasakan, baik itu yang kita pribadi rasakan atau yang teman-teman kita pernah punya teman rasakan, ya kan? Jadi awal-awal saya berpraktek itu, ya tentunya ada sedikit simpati, tapi kan kita kembali diajarkan dulu kan tidak boleh bersimpati. Kita harus boleh itu berempati. Jadi ya sudah, akhirnya saya men-switch pikiran saya dengan ini saya profesional sekarang, ya udah jadinya ya mental secara tidak langsung. Jadi kita hanya langsung berpikir ini gimana nih cara menyelesaikannya nih, gitu aja. Tidak ada yang kayak menye-menye, kasihan, tidak ada lagi begitu. Ya, hampir tidak ada karena dia langsung terswitch sendiri. Karena kita di dalam ruangan praktek itu lebih banyak berpikirnya, tidak lebih banyak berperasaannya. Dok. Ini luar biasa ya. Kalian bisa langsung melihat ini dokter jiwa nih sampai dari podcast. Siap. Mungkin yang lagi nonton di rumah merasa kayaknya saya mengalami kecemasan nih, mengalami gangguan ini, gangguan itu, mengalami depresi. Jangan langsung judge diri kamu dulu. Mungkin bisa ke klinik untuk ketemu dengan dokter Raymond. Ini ada yang menarik lagi nih dok. Ada banyak mitos-mitos nih yang biasanya terjadi di dunia masyarakat luas. Itu mungkin ada. Dan dokter bisa sampaikan ke kita mitos-mitos apa saja yang biasanya terjadi nih dok? Mitos tentang mental ya. Benar mitos sekali. Tentang mental. Ya tentunya kan ini saya mohon maaf sebelumnya ya. Saya mohon maaf sebelumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia lah ya. Bukan hanya Kupang, NTT, dan terkhusus ya pemuka-pemuka agama lah. Siap. Tapi sebenarnya lebih ke masyarakatnya sih, kalau pemuka agamanya nggak ada masalah menurut saya. Jadi kalau mitos yang berkembang, ya tentunya gangguan mental itu apapun itu ya, pokoknya gangguan mental aja gitu, berobat aja ke psikiater gitu, dibilang gila. Satu ya. Yang kedua, sudah pasti imannya kurang. Ya kan, bawa-bawanya makanya saya kurang tahu kayak yang mana yang salah nih. Ya kan? Larinya iman kurang. Otomatis kurang berdoa, kurang beramal. Ya toh. Ini lagi nih, magic tadi nih. Magic nih. Jadi itu ilmu hitam. Nah, itu yang paling itu sih. Yang saya mitos-mitosnya begitu. Jadi pokoknya intinya gangguan mental berobat psikiater gila, disebabkan karena yang tadi itu ilmu hitam lah, kurang berdoa lah, dosa turunan lah, gitu-gitulah pokoknya makanya saya minta maaf terlebih dahulu nih. Ini ada dalam tanda kutip lagi nih dok. Ada kadang-kadang orang bilang kayak misalnya si A membicarakan tentang kita nih kayak pengen bunuh diri ya, pakai bahasa Kupang gitu dok. Dia kayak pengen bunuh diri, lu taruh cari perhatian nih, itu gimana dok cara menjelaskan ke masyarakat luas nih, jangan-jangan yang lagi nonton ini juga mengalami hal itu atau jadi pelaku juga. Ya jadi inilah ya, kurang pengetahuan ya, nggak apa-apa lah. Jadi makanya kalau yang menonton podcast ini, Sobat Dedari ya,
Semoga bisa mendapatkan hikmat dan memberitahukan ke sekelilingnya nih. Jangan lupa, jangan hanya yang nonton aja, ya kan? Jadi memang itu tadi itu bukan mitos ya. Kalau menurut saya itu lebih ke bulian ya. Oke. Nah, kalau itu sih lebih ke bulian. Jadi terkadang memang manusia itu kan, oh gua bisa nih. Jadi lu harus bisa kayak gua gitu. Jadi sebenarnya itu tuh sudah membuli. Di mana segi membulinya memaksakan itu satu ya. Ya itu betul memaksakan, tapi yang lebih membulinya adalah ya itu tadi, lu nih nggak bisa kayak gua, berarti lu nih lemah. Lu nih udah pasti lemah nih. Lemah itu menjalar lagi. Lu anak manja nih, jangan-jangan nih. Gitu. Atau lu nih kayaknya over ini protektif dulu nih. Kurang jauh main, nah gitu. Kurang jauh main tuh, luar biasa tuh kalimat itu tuh. Ini merusak mental. Merusak mental itu kalimat-kalimat di pergaulan tuh. Ya itu jadi membuli. Kalau menurut saya itu bukan mitos tapi lebih membuli. Pembulian ya. Pembulian. Oke, berarti fakta terungkap bahwa Fakta terungkap. bunuh diri itu bukan hal yang main-main ya, Dok. Betul. Tidak semua orang bisa mengatakan B mau mati, B mau bunuh diri, tidak semua orang Betul. segampang itu. Betul. Memang dikatakan ada yang ngomong gitu untuk butuh perhatian. Oke. Ya, tapi kan walaupun itu benar, jadi bunuh dirinya ada dua lagi nih. Yang memang sudah niat dan tunggu kapan dia lakukan. Oke. Atau ya memang dia sudah niat dan sudah akan lakukan. Oke. Atau ya butuh aja biar orang ada yang paham nggak ya? Orang ada yang paham nggak ya? Gua nih udah hancur banget nih gitu. Benar. Oke. Nah, mau yang manapun dari dua ini, ya tetap kan ujung-ujungnya adalah kita nggak usah bahas bunuh dirinya. Ini orang udah depresi nih, udah stres nih. Jadinya ya butuh bantuan aja udah gitu. Benar. Ya kalau kamu nggak bisa bantu, ya nggak usah bilang, gini aja. Kecil. Nah, jangan nggak usah bilang gitu. Kalau nggak bisa bantu ya wes, udah deh. Kayaknya kamu kesana aja deh gitu, ya kan? Bukan, ya sudahlah. Kamu doa aja atau alah gitu aja. Gampang itu. Merenung aja. Nah, ya kan? Ya begitulah. Oke, kembali ke topik kita nih, kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa. Jadi teman-teman sudah dengar tadi, dokter sudah menjelaskan panjang lebar sekali dari awal ya. Kita sudah mau mendekati ujung nih, Dok. Tapi ada satu yang saya mau tanyakan ke dokter nih. Bagaimana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum yang masih awam ini tentang kesehatan jiwa? Ya, Dok. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran mereka itu seperti apa, dokter? Kesadaran mereka. Iya, ini benar. agak susah ya. Ya sebenarnya ini sama dengan membahas korupsi kalau menurut saya. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena berakar. Ya, makanya saya sampai detik ini ya, saya kurang tahu teman-teman baik senior psikiater di luar sana bagaimana cara memberantas stigma dan mereka berpikir apa tentang stigma. Jujur saya pribadi saya bingung. Karena ini berakar. Jadi kalau menurut saya, kenapa saya bilang berakar? Karena ini dari kita mulai dari apa ya? Kita mulai dari perkumpulan. Misalnya ada perkumpulan nih. Ya entah perkumpulan apalah, entah klub motor, klub mobil atau RT RW gitulah. Ya kan? Wah, ini kalau ini nih gila nih. Merembet ke masyarakat. Masyarakat ini merembet ke anak-anaknya. Anak-anaknya merembet ke teman-teman. Ujung-ujungnya yang masyarakat ini kan merembet di tempat kerjanya mungkin. Ya toh? Atau kalau kita mayoritas Kristen ya di gereja. Iya kan? Jadi saya pikir apa ya? Caranya adalah mungkin dari pemimpin lah, tanda kutip. Yang paling ya entah silahkan. Maksudnya pemimpin di mana boleh pemimpin kayak kita misalnya di rumah sakit gitu ya, mulai dari pemimpin atau mungkin di pekerjaan apa, misalnya di instansi apa, mungkin dari pemimpinnya.
Jadi biar ke bawah-bawahnya atau di klub atau di RT RW atau di gereja mungkin sekalian. Jadi saya pikir mulai dari pemimpin. Oke. Sehingga ke bawah-bawahnya itu bukan saya bilang pintar, bisa salah ngomong lagi. Sadar lah. Sadar gitu. Terkadang karena kan saya lihat ya banyak ada beberapa kasus di mana padahal ada orang itu sadar, cuman dia malu. Atau ikut-ikutan lah dok. Itu dia. Iya. Karena dia malu ikut-ikutan. Oke. Banyak. Oke. Karena dokter sudah bilang seperti itu, tolong ya teman-teman yang di rumah, sahabat Depot. Selain kita aware sama diri kita sendiri, tolong jangan dibawa stigma-stigma kamu, pemahaman-pemahaman kamu yang salah itu ke teman-teman kamu atau ke orang sekitar ya. Nah, makanya tadi saya bilang kan, kalau yang nonton podcast ini kan pasti dapat wawasan. Maunya dia seber-seberin aja. Oke, ini sudah disuruh nih oleh psikiater. Iya. Psikiater nih, bukan saya yang suruh. Iya, dokter, ini upaya-upaya untuk pengobatan lah dok. Untuk orang yang sudah terlanjur mengalami gangguan tersebut, upaya untuk pengobatannya seperti apa Pak Dokter? Upaya pengobatannya ya tentunya ke kita ya, ke kita ataupun ke psikolog atau konselor ataupun yang lainnya lah. Ya tentunya kalau di kita sendiri itu ada dua pengobatan ya, psikoterapi dan psikofarmaka. Psikoterapi itu ya kayak kalau Kanio bilang kamu gini, masalah saya gini ya, nah itu tuh psikoterapi tuh. Konseling ya dok? Semacam konseling, memecahkan masalah, ya kan, mungkin memberikan saran bila perlu atau membuat dia berpikir sendiri bila perlu. Dan psikofarmaka tuh yang obat tadi. Nah. Ini jenis layanan yang kita sediakan di Klinik DMH ya dokter ya. Betul. Kebetulan dokter Raymond ini prakteknya hari apa saja dok? Saya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu, Senin. Iya, jadi dokter ini setiap hari ada di rumah sakit, di klinik kita, di Klinik DMH. Jadi kalau kalian lihat dokter lihat ke layar dulu dok. Iya. Ini dokternya, kalau kalian suka untuk bercerita dan tidak menemukan orang yang tepat, silakan datang ke Klinik DMH ya untuk mencari dokter Raymond. Tapi ambil dulu nih rujukan kamu di Vaskes tingkat 1 ya. Boleh bayar umum, boleh pakai BPJS juga. Ya. Sekarang kan zaman sudah lancar kan dok untuk pakai mobile JKN juga bisa. Jadi teman-teman bisa gunakan itu juga. Oke dok, sebelum kita menutup kebersamaan kita di episode kali ini, mungkin dokter mau kasih closing statement dulu nih. Oke, closing statement ya. Ya, sebenarnya ini menyangkut gangguan mental ya. Gangguan mental itu kan sebenarnya adalah gangguan mental dalam artian yang mentalnya tidak bagus, tidak sehat, jadi gangguan. Ini saya kasih clue sedikit ya. Sebenarnya close statementnya lebih ke clue sih, bahwa sebenarnya sangat, ya ini secara konsep ya gampang. Secara konsep sih sebenarnya gampang. Jadi gangguan mental itu, yang membuat mental kita itu bertahan bagus, itu sebenarnya cuma satu. Lakukanlah, pikirkanlah, dengarkanlah, katakanlah, ya. Lakukanlah, pikirkanlah, dengarkanlah, katakanlah, semua apapun itu, ya, segala sesuatu yang apapun itu tanpa terkecuali dengan punya alasan dasar landasan yang tepat. Di luar itu ujung-ujungnya berarti ikut-ikutan lah atau takut malu kalau melakukannya beda. Pokoknya di luar pasti dia tanpa alasan, kan sebesar untuk gangguan mental. Ya, itu sih sebenarnya konsep yang paling mudah. Karena itu menyangkut banyak hal. Contohnya kayak dari ekonomi ke bawah lah, ekonomi, gaya hidup, bla bla bla, penampilan, barang yang kita punya. Jadi semua itu atau sifat dan perilaku yang kita punya, kenapa kita lakukan ini, kenapa itu semua harus ada alasan dan dasar tepat. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya jamin akan menjadi sehat mental secara keseluruhan. Jadi contohnya begini, saya dan Kanio membahas sesuatu nih, membahas sesuatu, entah itu kita lakukan apa, entah kita membahas benda apa atau apapun itu. Kalau kita membahas itu dengan saya nih punya dasar ini loh,
Kaneo punya dasar ini loh. Benar-benar dasar yang tepat ya, bukan hanya dasar menurut gue gitu. Itu pasti kita ujung-ujungnya tidak akan berantem. Malah kita mungkin akan sedikit berdebat, tapi ujungnya kita akan diskusi dan saling menimba ilmu. Ya kan? Iya. Bukan apa namanya ya. Contohnya gini lah. Ada perdebatan di antara dua belah pihak, satu memakai iPhone, satu memakai Android gitu. Iya. Enak nih pakai iPhone nih karena iPhone ini enak original, semua barangnya original bla bla bla. Terus Android bilang, "Loh, tapi ribet, semua berbayar gini." Ya kan? Wah, enggak gitu. Ujung-ujungnya pasti berdebat dan wah, Android tuh murahan tuh, iPhone dong kelas. Ujung-ujungnya jadi begitu. Berantem ya, betul. Tapi kalau memang mereka benar-benar berdasarkan si iPhone mencintai iPhone benar-benar karena keoriginalannya, menurut dia bagus, kencang segala macam, pasti akan memberikan wawasan dan akan menerima bahwa oh iya memang sih ribet. Ya, tapi keunggulannya ini. Ya benar juga sih Android tuh unggulannya ya simpel lah. Pasti begitu. Tapi kalau si iPhone hanya melihat karena saya pakai iPhone karena itulah keren. Kalau mau keren, lo harus pakai iPhone gitu. Iya. Itu dia akan berdebat parah dan akhirnya malah tidak dapat apa-apa. Oke. Dan si Android pun begitu, kemungkinan karena dia tidak mau beli iPhone karena kemahalan, alasannya nih. Memang itu kan punya alasan, tapi tidak yang tepat gitu. Sehingga jadinya nggak nemu. Gitulah istilahnya. Kan sekarang lagi marak tuh beli handphone aja sampai ngutang, maksudnya sampai cicil tuh. Enggak, saya tidak menyindir ya, boy. Tapi itu maksud saya, itu cuman analogi contoh. Okay. Artinya yang mau saya katakan closing statement tadi, untuk menjaga mental sehat itu segampang itu. Lakukan aja, pikirkan, lakukan, dengarkan, katakan. Yang dasarnya itu tepat gitu. Oke, siap. Aman dah semua orang. Mantap. LPDK. Lakukan, pikirkan, dengarkan, dan katakan. Istilah baru nih. LPDK nih, Dok. Oke, jadi kita DMH ini dokternya kocak-kocak ya, tapi pintar-pintar, jenius. Jangan salah, karena kita punya banyak sekali dokter di sana. Ya. Selain Dokter Raymond dan Dokter Sinta. Tentunya yang punya Dokter Sinta. Ownernya. Hormat suhu. Hormat Ibu. Jadi selain kita punya Dokter Sinta, Dokter Raymond, kita juga punya dokter yang lain yang masih dalam kotak misteri. Yang akan saya bawa juga ke sini, duduk di depan saya. Berarti gue orang pertama nih. Dokternya orang pertama selain Dokter Sinta ya. Ya, siap. Beliau kan tidak usah diceritakan. Tidak usah ditanyakan. Siapa yang kenal beliau ya kan? Iya. Aduh, kita banyak ketahui ya, Dok. Gak apa-apa. Siap. Biar kesehatan dan jiwanya meningkat. Itu sudah makanya. Iya, oke. Sebelum kita menutup kebersamaan kita hari ini, saya juga mau menjelaskan sedikit, Dokter. Izin ya, Dok ya. Silakan. Menjelaskan tentang pelayanan kita di Klinik Dewanta Mental Healthcare. Buat teman-teman yang mungkin barusan menonton episode kali ini, bisa nonton episode yang kemarin. Saya bersama psikolog Maria. Kita membahas juga tentang hubungan yang sehat ya, Dokter, tapi itu kaitannya dengan inner child. Tapi kalau ini kesadaran dengan kesehatan jiwa. Jadi di Klinik Dewanta Mental Healthcare itu kita memang berfokus pada kesehatan jiwa masyarakat yang ada di Kota Kupang. Karena terkhususnya kita buka di Kota Kupang ini ya. Dan teman-teman, mungkin kalian bisa share ke keluarga kalian semua bahwa kita punya pelayanan yang juga bekerjasama dengan BPJS. Jadi BPJS itu melayani kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan VIP juga ada di kita. Dan buat teman-teman yang mungkin mengalami keadaan gawat darurat, jangan takut, jangan pikir mau kemana-mana karena Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare menyediakan UGD 24 jam. Jadi di situ kita akan melayani kalian semaksimal mungkin hingga dirawat hingga sembuh ya. Kalau kalian sudah sembuh, kalian pasti kontrolnya sama dokter. Mungkin mujur-mujur dapat Dokter Raymond ya, dokter rocker kita. Tepuk tangan dong buat Dokter Raymond. Rocker ya. Rocker kayaknya sekali-sekali dokter harus bawa gitar. Yang mau tahu kan Neo juga seorang penyanyi. Aduh, Dok. Penyanyi kelas ya. Rocker juga ya. Iya. Itu sedikit selingan ya. Akhirnya saya terkuak juga di sini. Musisi berkumpul. Oke. Buat teman-teman juga yang mungkin masih bingung mau kemana, Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare itu ada di Jalan Ainiba Pasir Panjang. Di atasnya Sotis sedikit. Jadi teman-teman di depan Sotis itu ada gang.
naik ke atas, kita mentok di situ ya teman-teman. Atau mau lakukan reservasi juga bisa dengan kontak WhatsApp kami di 0812 3900 3006. Sekali lagi di 0812 3900 3006. Terima kasih banyak dokter karena sudah ikhlas memberikan Siap. waktu buat Neo dan buat teman-teman dari podcast hari ini, sehingga bisa menyampaikan materi-materi yang luar biasa mengenai kesadaran jiwa, tentang kesehatan jiwa itu pentingnya seperti apa. Semoga teman-teman dari podcast di rumah itu bisa lebih aware sama diri masing-masing, bisa lebih sadar lagi akan pentingnya kesehatan jiwa. Dan jangan lupa untuk nonton. Ya, nanti kita bakalan kasih hal-hal yang menarik lagi di episode-episode selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman kamu. Kalau mau tahu tentang hal-hal yang baru dari kami, langsung saja silakan komentar di bawah ini. Oke, terima kasih banyak. Salam sehat jiwa. Dadah.